semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di sini dengan rambut baruku. Gimana teman-teman? Udah kayak Dora apa belum? Hai. BTW hari ini tadi siang aku habis potong rambut dan ini dia hasilnya teman-teman. Gimana, coba komen di bawah. Bagus apa enggak? Tapi yang sebelah sini belum begitu rapi sih teman-teman, cuman ya karena aku udah capek, jadi aku biarkan sajalah. Ya lumayan lah ya teman-teman. Mungkin ada yang bilang sayang kenapa dipotong. Iya sih sayang, tapi karena kemarin aku habis warnain rambut, dan warnanya itu udah agak pudar gitu, jadi udah kayak buntut itu loh, buntut kuda gitu, udah kayak kuning-kuning merah-merah gak jelas gitu dah. Jadi akhirnya aku risih juga kan, maksudnya jelek gitu. Ya udahlah, aku potong. Walaupun sebenarnya masih ini sih, masih ada yang bagian-bagian sini nih masih merah-merah tuh kan, kelihatan kan, pirang gitu masih sih, tapi ya sudahlah. Oke deh, btw teman-teman, hari ini aku nggak mau bikin vlog, aku cuma mau cerita-cerita aja ke kalian. Ya, jadi aku hari ini mau cerita tentang masa-masa kecilku dulu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Kalian udah tahu namaku Ewin. Aku sudah menikah dan sekarang umurku, coba tebak umurku berapa? Yo, aku udah tua teman-teman. Umurku sekarang udah 27 tahun. Udah tua ya. Aku punya saudara satu cowok, jadi dia di bawah aku, adik aku. Namanya Febri. Dia itu sekarang umur 16 tahun, kelahiran 2004. Jadi berarti jaraknya aku sama dia itu 14 sih, 11 tahun teman-teman ya. Terus untuk orang tuaku, alhamdulillah dua-duanya masih lengkap, masih ada, bapak ibu masih ada. Semoga diberi banyak umur juga. Amin, 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 amin. Sorry teman-teman, tadi nggak fokus. Apalagi ya? Oh ya, aku tuh berasal dari Jawa Timur. Nama kotanya itu Kota Situbondo. Tapi aku nggak tinggal di Situbondonya, aku masih tinggal di desanya. Jadi bagian timur lagi, ke arah timur deket yang namanya Baluran ya. Puslatur Marinir gitu, aku deket situ. Jadi kalau misalkan dari Situbondo ke sana itu bisa naik bus atau minibus atau naik motor bisa gitu. Naik perahu nggak bisa. Aku tinggal di situ dari kecil sama ibuku sama bapakku. Dulu rumahku kecil banget teman-teman, dan di situ dulu nggak ada, maksudnya nggak terlalu banyak rumah juga ya. Dulu cuma ada 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi lama kelamaan dengan berjalannya waktu banyak penghuni baru gitu. Jadi sekarang ini udah hampir penuh, bukan hampir penuh lagi, udah penuh ya. Udah banyak orang-orang yang tinggal di desa aku itu gitu loh. Nah, di desa aku itu deket sungai teman-teman. Sungai gede, ada namanya, pasti ini ada teman-teman yang dari Teko ya, Karang Teko pasti tahu. Dan nih aku ya di dekat itu ada sungai teman-teman. Dulu aku seneng banget mandi di situ. Tapi nggak cuma pergi untuk mandi ya, nyuci baju, nyucinya di kali itu teman-teman. Ya habis nyuci pastilah mandi, terakhirnya pulang-pulang udah bersih gitu. Pokoknya di situ ada sungai bersih banget, tapi sekarang udah nggak bersih lagi, udah nggak kayak dulu lagi, udah berkurang ya. Dan air, maksudnya dia udah kayak menciut, nggak tahu ya apa karena akunya yang gede, maksudnya akunya yang maksudnya udah gede sekarang gitu loh. Jadi sekarang ngeliat si sungainya itu dia kayak menciut gitu loh. Tapi kayaknya sih karena aku gede ya. Oh, kita ceritanya acak adul aja ya teman-teman ya. Aku tuh teman-teman orangnya, anaknya itu pekerja keras. Aku sering banget bantuin bapak aku, bantuin ibu aku. Kalau bantunya itu bukan bantu-bantu yang cuman nyapu halaman, nyapu rumah, enggak, tapi bikin pagar dari bambu, yang dari kayu pokoknya. Terus bikin itu juga bikin lobang WC itu loh, pembuangan buat BAB itu yang sekitar 10 sampai 15 meter kayaknya.
itu ya teman-teman, kita tidak nyewa tukang atau apa, itu aku dan bapakku sendiri teman-teman, sama ibuku juga. Tapi yang paling ini aku sama bapakku. Jadi aku turun ke bawah, pokoknya bayangin kan 10-15 meter itu kan dalam. Aku itu ya, pokoknya aku tuh udah kayak cowok. Makanya tangan ini udah kayak cowok teman-teman, kalian lihat kan. Tangan-tangan pekerja keras ini. Jadi gitu teman-teman, aku tuh sering banget, aku jarang main ya, jarang main paling di samping rumah, di halamannya nenekku dulu. Jadi aku sering banget di rumah sama bapakku ya, sering bantu mereka angkat-angkat batu bata. Pokoknya aku udah kayak cowok beneran deh, beneran aku udah kayak cowok teman-teman. Sampai bapakku itu salut sama aku ya, karena apa ya, itu tuh kerjaan cowok tapi aku bisa lakukan itu. Jadi nggak ada sakit itu, nggak. Aku tuh giat banget. Sekarang aku mau cerita tentang sekolahku. Aku sekolah di dekat rumah, nggak jauh-jauh ya teman-teman. Dimana namanya SDN 4 Sumberwaru, namanya sekarang masih sama ya. Aku di situ masuk umur 6 tahun. Aku termasuk anak yang pintar juga, hehe. Aku sering dapat peringkat 1. Aku juga sering jadi ketua pramuka, pemimpin ketua pramuka, terus jadi pengibar bendera, jadi dirijen, terus jadi pemimpin upacara pernah. Aku sering jadi pemandu senam juga, terus ketua kelas. Apa lagi ya, banyak aku teman-teman. Ya lumayan lah, aku lumayan, maksudnya aku ya termasuk lah pintar gitu. Teman, kalau kalian tahu, aku itu ceking dulu, kurus, tau nggak? Dan rambut aku ya segini, ada fotonya nanti aku akan taruh di sini. Aku nggak berubah sih, nggak berubah banyak mukaku, cuman badan aja tinggi, agak berisi gitu. Kalau muka kayaknya nggak berubah drastis gitu ya, biasa aja, masih sama seperti dahulu kala ya. BTW aku tuh mirip sama ini teman-teman, mirip sama bapakku. Kalau adik aku mirip sama ibu. Tapi kalau sifatnya, aku kayaknya sifat aku lebih dominan ke ibuku, sedikit juga dari bapak, tapi kebanyakan dari ibu sih. Kalau adikku antara bapak dan ibu ya, jadi sifatnya itu. Jadi bapakku tuh keras banget teman-teman. Aku mau cerita nih, bapak aku tuh ya tipe tidak jahat, tapi dia ini keras gitu. Jadi bapakku tuh tegas gitu teman-teman. Kalau misalkan ngajarin aku ya, kalau ngajarin sekolah gitu, itu aku digertak-gertak sama ya bapakku itu. Ini tambah ini berapa? Kalau aku nggak bisa jawab, aku diginiin teman-teman. Aku masih ingat itu. Tapi alhamdulillah juga punya bapak yang tegas kayak gitu. Jadi aku semakin giat belajarnya gitu. Jadi harus benar-benar belajar gitu. Dan sampai gedenya juga aku juga nggak berani macem-macem ya, alhamdulillah juga ya. Aku waktu kecil itu suka banget main sama, kalau sama cewek itu jarang teman-teman ya. Kalau sama cowok lumayan banyak. Ada tetanggaku cowok, sering aku main sama dia, sering main bola kasti. Itu pas mainnya di halaman nenek aku. Halamannya pas kebetulan luas banget, jadi bisa main peta umpet, bisa main bola kasti karena ada pohon besar, jadi bisa gitulah, tahu kan. Terus bisa main ningnong, apa ya bahasa Indonesianya ya, itu loh yang teman-teman yang main dengan Barbie, terus kita bikin rumah dari tanah itu loh, yang di kota, ini kamarnya, ini WC-nya, ini kamar tamunya, gitu-gitu loh. Itu dulunya aku juga itu sering main tank itu loh, apa sih namanya ya kalau bahasa Indonesianya, itu loh yang kotak dia dikasih angka 1, 2, 3, terus ada sayap gitu loh, terus ada ininya, itu apa sih namanya, coba komen di bawah yang tahu ya. Aku kalau bahasa Maduranya sih namanya tank gitu teman-teman ya. Terus apa lagi ya, aku suka banget main masak-masakan tapi masak-masakan yang beneran. Dan itu beneran nasi yang dimasak, terus sayur itu loh, kelor teman-teman. Kan kalian tahu kelor itu di kampung itu banyak ya, jadi kita bisa ambil gitu loh, bisa minta ke tetangga juga gitu. Tapi di lahan-lahan yang punya orang tuh pasti ada, jadi kita ngambilnya di situ. Terus ikannya itu pasti telur dadar gitu. Jadi
udah dibagi-bagi dan dengan teman-teman gitu. Indahnya zaman-zaman dahulu ya, beneran. Ayo siapa yang sama kayak aku, komen di bawah, aku pengen tahu cerita kalian juga. Terus ya Allah, ini bakalan ntar teman-teman, sorry kalau misalkan ini agak panjang nanti durasinya. Kayaknya seru banget deh ini, aku bakalan nggak mau aku cut. Ini seru banget mengenang masa-masa lalu. Oke, apa lagi ya? Oh ya, sekarang aku mau cerita tentang teman-teman kecilku ya. Nah, rumah aku kan di sini teman-teman, misalkan di tengah-tengah nih. Nah, di belakang aku, belakang rumah aku tuh ada satu teman juga. Terus di depan aku, maksudnya bukan depan, maksudnya agak jauh tapi ya depan belakang lah intinya ya. Ada teman aku juga. Tapi yang teman aku dia sudah meninggal teman-teman, aku sedih banget. Dia sudah meninggal di umur 12 tahun karena sakit ya. Jadi aku di sini tengah-tengah. Terus yang teman aku yang sebelah sini, dia itu ikut mamanya. Jadi dia nggak tinggal di situ. Jadi aku ngerasa tuh sendiri banget waktu itu. Ini namanya yang di depan itu namanya Lia. Halo Lia, kalau kamu nonton sih. Ini namanya Lia, dia sekarang udah berkeluarga, udah punya anak 3 apa 4 ya kalau nggak salah. Terus yang teman aku itu umur 12 tahun dia udah meninggal. BTW ada satu cerita teman-teman, yang teman aku ini ya, di waktu itu aku bangun pagi-pagi ya, ada tetangga itu saudaranya si temanku itu, dia lari-lari gitu. Terus ibuku tanya ada apa gitu. Terus aku pas kebetulan lagi nyapu di halaman di dalam rumah itu, pas aku keluar dia bilang teman aku ini nggak ada, sudah nggak ada, dan kebetulan dia nggak tinggal di situ, tinggal ikut ibunya kalau nggak salah ya. Nah di situ aku sampai mikir gini loh, aku mimpi gitu loh teman-teman. Aku mimpi pas semalamnya itu, aku mimpi dia datang ke rumah aku buat nginep di rumah aku teman-teman. Dan pas yang aku tahu dia meninggal, aku langsung kayak shock gitu ya, kayak perasaan semalam mimpi dia ke rumah aku. Aku di situ kayak speechless gitu. Masa sih? Jadi intinya mungkin ada yang percaya ya teman-teman di sana, yang ke bawah mimpi itu kayak dia pamit ke aku gitu ya. Sedih banget. Padahal dia tuh teman baikku beneran. Orang tuanya juga baik dulu, baik banget. Aku sering nonton TV di rumahnya dia. Pokoknya benar-benar sering nonton TV karena dia tuh di zamanku dulu itu dia kaya teman-teman. Dia termasuk orang kaya ya, apa-apa dia bisa beli. Aku jadinya sama ibu aku tuh, kita tuh sering nonton TV di rumahnya dia teman-teman. Ya nggak di rumahnya dia juga sih, di rumah tetangga juga, karena kita dulu nggak punya TV teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang sudah membaik ya teman-teman. Terus ya gitu, aku ngerasa kayak ya aku sendiri gitu. Terus ada satu lagi teman aku, dia juga di sebelah sini, tapi aku sama dia tidak terlalu akrab ya. Kita teman sekolah, satu sekolah di SD, terus di SMP juga teman satu sekolah. Dia juga nggak ada teman-teman, maksudnya udah tiada teman orangnya. Terus ada satu teman satu sekolah juga, dia kayak semuanya pada pergi, pada menjauh gitu loh. Ada yang pergi ikut pamannya, ada yang ini Santi, halo Santi, terus ada lah pokoknya banyak banget. Semuanya tuh pada pergi-pergi, dan akhirnya juga aku juga pergi dari situ, pergi ke merantau ya teman-teman. Ya gitu. BTW aku dulu waktu merantau itu sekitar umur habis SMP pokoknya. Oh ya, untuk masalah sekolah aku BTW sampai SMP doang teman-teman. Karena apa? Karena nggak punya duit teman-teman. Terus apa ya, ya nggak punya duit gitu. Jadi bagi teman-teman sekarang, adik-adik yang di sana yang masih sekolah, harus giat belajar teman-teman. Selesaikan sekolah kalian. Kalau misalkan orang tua kalian mampu, kalian harus semangat ya. Karena ya kayak aku dulu, keadaan aku lagi nggak, akunya rajin, akunya pintar, tapi orang tua aku tidak memadai, maksudnya tidak mampu. Tapi ada yang orang tuanya mampu, anaknya yang yang males-malesan gitu ya. Pokoknya jangan teman-teman, kalau misalkan kalian sekarang adik-adik di sana yang orang tuanya masih mampu, kalian harus semangat
ya, sekolahnya harus semangat ya, khususnya buat adik aku sendiri. Oh teman-teman, ada saudara ibuku, dia nawarin aku untuk kerja di Bali, jadi pembantu rumah tangga itu sekitaran 6 bulan ya kontraknya gitu. Habis itu aku pulang lagi ke Jawa, karena kenapa? Karena ada saudaraku yang nawarin, dia di Batam teman-teman, jadi aku pernah hidup di Batam. Saudaraku yang tinggal di Batam, dia nawarin aku untuk, dia katanya bisa bantuin aku untuk sekolah dan juga kerja, jadi dua langsung jalan gitu. Ya siapa sih yang nggak mau kan sekolah sambil kerja, aku mah mau aja yang penting aku sekolah. Tapi pas aku kesana, akhirnya kita cari-cari di sekolah itu ya nggak dapet gitu. Terus ya udahlah, akhirnya aku kerja di restoran namanya Mary Brown, terus kerja di toko juga pernah. Halo Imas, temanku yang di Batam, Imas, makasih banyak deh, ya ampun. Tapi alhamdulillah teman-teman, aku di umurku yang segitu tuh aku udah kemana-mana gitu loh, udah tahu dunia tuh kayaknya. Setelah itu aku pulang lagi, aku balik lagi ke Bali teman-teman, aku kerja lagi di Bali. Aku waktu itu kerja di mebel, jadi pokoknya di mebel lah gitu, terus kerja di toko juga udah pernah. Nah dari terus yang terakhir itu aku kerja di salon refleksiologi yang buat pijat kaki itu loh, yang itu lampu merah deket Mall Galleria. Ya betul. Nah di situ aku kerja di situ. Alhamdulillah aku di situ sudah lumayan lama juga ya, setahunan lebih teman-teman aku di situ. Dan dari di situ aku kenal banyak teman juga kan, banyak teman cewek, teman cowok. Nah ada salah satu teman cewekku itu yang dia pernah pergi ke negara, maksudnya ke luar negeri, tepatnya di Hong Kong. Nah dia itu cerita-cerita ke aku, cerita-cerita gimana dia kerja di sana, dia dapat uang banyak, pokoknya gitu-gitu deh. Jadi di situ mataku tuh kayak pling, kepalaku kayak gede gitu teman-teman. Jadi di situ aku pengen juga kerja di luar negeri gitu ya. Nah dari situlah teman-teman aku bisa pergi ke Turki, ke luar negeri, karena dari temanku itu. Halo, siapa ya namanya ya, Citra. Aduh pokoknya aku kangen banget sama dia. Kalau kamu masih inget aku, komen di bawah ya. Siapa sih namanya ya, Citra apa Cynthia gitu, pokoknya dia deh. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu cerita tentang aku yang TKW waktu di Turki itu, kalian bisa scroll ke bawah, kalian bisa tontonin. Tapi kayaknya aku bakalan remake, bakalan bikin lagi videonya lebih singkat lagi, karena yang video itu panjang banget, 30 menit, hampir 1 jam kalau nggak salah ya. Jadi banyak yang komen terlalu bertele-tele gitu-gitu. Jadi yaudahlah, aku mungkin bakalan bikin video baru lagi tentang pembahasan yang sama, tapi lebih pendek gitu ya. Tapi teman-teman, kalian bersyukur loh, kalian tuh nonton, dengerin cerita aku itu cuma 30 menit. Bayangin kalau kalian jadi aku, bayangin kalau kalian di posisi aku waktu kerja di Turki. Karena kalau kalian berada di posisi aku, bayangkan sekitar 3 tahun aku hidup dengan ketakutan di negara orang teman-teman. Bayangkan 3 tahun loh, itu bukan waktu yang cepat. 30 menit kalian udah gak sabar dengerin aku cerita. Bayangin kalau 3 tahun kalian ngerasain apa yang maksudnya kalian bisa ada di posisi aku gitu loh. Gimana coba? Kalian pasti nggak kuat lah. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada yang kayak aku lagi. Amit-amit ya, jangan sampai teman-teman. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu doang deh teman-teman. Oke deh teman-teman, kayaknya itu aja ceritanya dari aku. Semoga kalian suka. Ayo komen di bawah permintaan aku tadi apa ada tadi ya. Cerita, pokoknya kalian siapa tahu punya cerita ya, aku pengen tahu cerita kalian juga, please. Terus apa lagi? Udahlah itu doang. Ya udah deh teman-teman ya, thank you for watching. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.